Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan juga kesempatan kepada kita untuk berkumpul di dalam majlis yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat dengan tema adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, di zaman sekarang banyak orang yang berlomba-lomba mencari ilmu, gelar dan juga prestasi. Nah, namun seringkali kita ini lupa bahwa ilmu tanpa adab itu dapat membawa kesombongan dan juga kerusakan. Nah, karena itu para ulama terdahulu sangat menekankan pentingnya adab sebelum berilmu. Nah, adab itu adalah sebuah perilaku atau sopan santun dan juga akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sedangkan ilmu itu adalah pengetahuan yang bermanfaat dan mendekatkan seseorang kepada Allah. Imam Malik rahimahumullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa adab menjadi pondasi bagi seorang dalam menuntut ilmu. Dalil Quran tentang akhlak dan adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat yang bunyinya wa innaka la'ala khuluqi adim, yang artinya itu adalah dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kemuliaan Rasulullah SAW bukan hanya karena ilmunya saja, nah, tetapi juga karena akhlaknya yang luar biasa. Nah, dalam surah Luqman ayat 18-19 Allah juga berfirman yang bunyinya, janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Nah, ayat ini mengajarkan adab dalam berbicara dan juga bergaul dalam sesama manusia. Nah, yang ketiga ada dalil dan juga hadisnya. Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan ulama diutusnya Nabi. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, beliau juga bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi ukuran kesempurnaan iman bukan hanya banyaknya sebuah ilmu, nah, tetapi juga baiknya akhlak. Nah, mengapa adab ini lebih tinggi daripada ilmu? Ada yang tahu enggak? Enggak ada ya. Nah, jelaskan ya mengapa. Karena ilmu tanpa adab itu bisa menimbulkan kesombongan manusia. Seseorang yang berilmu tetapi tidak beradab itu bisa merendahkan orang lain dan juga merasa paling benar. Nah, adab membuat ilmu
menjadi berkah. Orang yang menghormati guru, orang tua, dan juga sesama akan lebih mudah mendapatkan manfaat dari Allah. Nah, adab mencerminkan kualitas diri. Masyarakat lebih menyukai orang yang santun daripada orang yang pintar tetapi kasar. Nah, di sini ada beberapa di sini ada beberapa contoh penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sebagai seorang pelajar, tentunya di sekolah ya. Nah, yang pertama itu harus menghormati siapa di sekolah? Guru. Nah, betul, menghormati guru dan juga mendengarkan saat guru menjelaskan. Nah, tidak memotong pembicaraan guru. Nah, terus harus bersikap apa? Bersikap jujur saat mengerjakan tugas dan juga ujian. Nah, ya. Kalau di rumah, ketika berbicara kalau di rumah itu pasti dengan keluarga ya. Nah, harus berbicara sopan kepada orang tua. Nah, terus bisa membantu pekerjaan rumah dan juga tidak membentak atau melawan orang tua. Nah, kalau di masyarakat nih, di lingkungan tempat kita tinggal nih, di sekitar rumah, itu namanya di sosial, itu harus mengucapkan salam. Jadi ketika bertemu dengan seorang di jalan itu, kita harus mengucapkan salam, permisi, itu mau kemana, nah itu ya. Nah, terus harus menjaga lisan dari perkataan buruk dan juga harus menghargai pendapatnya orang lain. Nah, baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa ilmu memang sangat penting. Nah, tetapi adab adalah mahkota bagi ilmu tersebut. Nah, jadi ilmu tanpa adab ibarat pohon tanpa buah. Nah, dan juga sebaliknya, jika adab yang baik akan menjadikan ilmu bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, maka dari itu, mari kita mulai lagi dari diri kita sendiri untuk menghormati guru, menyayangi orang tua, menjaga lisan, terus dan bersikap rendah hati. Nah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah adabnya, maka ia semakin jauh dari keberkahan. Nah, semoga kultum singkat ini bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.